back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Poligami bukan senjata Kristen, tetapi senjata iblis untuk merusak rumah tangga. Ada seorang guru agama yang mengatakan tuduhan dan fitnah yang tidak benar. Dia katakan demikian, poligami adalah senjata Kristen untuk membusukkan agamanya. Ini tidaklah benar. Mungkin ada kebencian dengan kekristenan. Jadi, mau jadi guru agama tetapi tidak tahu latar belakangnya mengapa terjadi poligami pada zaman dahulu. Tentang perkawinan seharusnya pelajari dahulu sebelum berkata-kata yang tidak benar. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, pertanyaannya, manakah dalil di kitab sebelumnya yang memperbolehkan poligami? Pada waktu penciptaan manusia, Tuhan hanya memberikan Adam seorang istri. Namanya Hawa, itu pun diambil dari salah satu tulang rusuknya. Setiap laki-laki kurang satu tulang rusuknya. Dari sini saja sudah jelas, Tuhan hanya ingin manusia satu orang istri saja. Yang kedua, waktu Tuhan menyuruh Nuh memasukkan binatang ke dalam bahtera, hanya sepasang binatang. Demikian juga, itu yang Tuhan kehendaki atas manusia. Yang ketiga, tidaklah benar jika Kristen memakai senjata poligami untuk menyerang agama saudara. Ini fitnah dan menyebarkan kebohongan. Justru ini menyebarkan kebencian kepada kekristenan jika katakan demikian. Yang keempat, senjata Kristen dalam peperangan rohani melawan pemerintah kegelapan, penghulu dunia yang gelap, kuasa-kuasa iblis dan roh-roh jahat di udara, dengan firman Allah yang adalah pedang roh. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 16 dan 17. Jadi, senjata kita yaitu firman Allah yang disebut pedang roh untuk melawan iblis, bukan melawan manusia. Yang kelima, ini juga senjata yang digunakan Kristen, senjata terang Tuhan. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang keenam, poligami justru senjata iblis supaya manusia berzina, jatuh dalam dosa. Ini yang Tuhan katakan. Poligami itu adalah rencana iblis supaya manusia hidup di dalam perzinahan. Iblis menipu asal bisa berlaku adil, tidak apa-apa. Adakah manusia yang bisa berlaku adil? Tidak ada selain Tuhan yang adil yang dapat melakukannya. Yang ketujuh, poligami sudah ada di zaman dahulu. Orang-orang dan nabi-nabi terdahulu melakukan poligami. Tahukah apa yang menyebabkannya? Karena kehendak bebas manusia. Manusia cenderung untuk berbuat dosa. Mengapa Tuhan biarkan? Karena manusia tidak diciptakan seperti robot yang harus menuruti kehendak Tuhan. Manusia dikasih pilihan, mau ikut kehendak Tuhan atau kehendak dirinya sendiri. Dan seringkali manusia hanya ikut kehendak dirinya sendiri, memuaskan keinginan hawa nafsunya, sehingga tidak menuruti Tuhan dan menentang firman Tuhan, memberontak kepada Tuhan sehingga berdosa kepada Tuhan.
Kenapa terjadi perceraian? Itu karena kekerasan hati manusia. Demikian firman Tuhan, Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tuhan membenci perceraian, jelas, dan Tuhan juga tidak memperbolehkan untuk beristri banyak atau berpoligami. Jika Tuhan izinkan, kita akan melihat tulang rusuk kita kurang atau hilang lebih dari satu. Nyatanya tidak, bukan? Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati.